DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengakui akan ada pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Pertemuan direncanakan berlangsung sebelum pelantikan Prabowo Gibran pada 20 Oktober mendatang. Lalu akankah pertemuan ini menghasilkan kesepakatan bergabungnya PDI Perjuangan ke pemerintahan Prabowo Gibran atau ada hal lain yang menjadi target pertemuan ini? Kita bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada politisi PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, lalu Bendahara Umum Relawan Pro Jokowi Panel Barus, dan analis politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi semuanya. Mas. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Seno dulu. Jadi udah ada ancang-ancang pertemuannya Mas Seno kapan antara Bu Mega sama Pak Prabowo nih? Tanggal teknisnya belum ya, dan memang layak ditunggu karena percakapannya semakin menghangat dari banyak pihak yang menyampaikan terkait situasi tersebut. Tetapi memang harus dianggap satu hal catatan penting, stressing yang harus saya sampaikan pagi hari ini adalah bahwa pertemuan atau rencana pertemuan ini itu dari apapun makna atau interpretasi yang akan dilakukan, itu satu hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa ini bukan pertemuan transaksi politik atau pertemuan yang bernafaskan politik transaksional, yang artinya hanya kemudian nanti diartikan secara sempit, yaitu bahwa akan kemudian berarti antara dua tokoh yang kelasnya sudah negarawan ini hanya akan dimaknai sebagai interpretasi politik bagi-bagi kekuasaan. Kira-kira dapat apa, jabatan apa, di mana, dan sejauh mana, sebesar apa. Saya rasa bukan itu. Karena kalau bicara dengan politisi negarawan sekelas Bu Mega dan Pak Prabowo, saya rasa ini konsepsi tentang negara menjadi utama. Apalagi kalau bicara tentang peristiwa politik yang kita alami sebagai bangsa akhir-akhir ini, ada satu peristiwa penting menarik yang ini patut menjadi tonggak sejarah, yaitu pencabutan TAP MPR, yang itu membersihkan nama baik Presiden Soekarno dari peristiwa sejarah masa lampau. Dan ini berkaitan dengan bagaimana ajarannya dimaknai secara jernih oleh sejarah, dan itu menjadi penting untuk kemudian dimaknai oleh seluruh pemimpin bangsa yang akan memimpin Indonesia ke depan, agar ajaran Bung Karno dan Marxisme bisa kembali dilakukan sebagai bagian dari nation and character building bagi semuanya. Jadi banyak sekali makna lain yang bisa kemudian dieksplorasi daripada sekedar bicara tentang bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi jabatan. Sebagaimana Bu Mega sering bilang di dalam pidatonya, garis politik PDI Perjuangan itu adalah keberpihakan kepada wong cilik. Dan itu artinya jauh melampaui sekedar apakah ada di dalam kabinet atau tidak. Ya. Itu Mas. Oke, alih-alih berbicara soal bagi-bagi kekuasaan begitu Mas Seno, sebenarnya kan kalau ada ajakan untuk bergabung di pemerintahan atau tidak begitu ya, ini bukan sesuatu hal yang diharamkan juga, bukan sesuatu yang salah begitu. Pembicaraan itu kan sah-sah saja. Tapi saya ingin bertanya juga di internal PDI Perjuangan sendiri, sebenarnya bagaimana arus bawah menyuarakan soal posisi partai di pemerintahan Prabowo Gibran ini? Apakah lebih banyak yang ingin bergabung atau justru tetap pada pendiriannya saat ini bahwa akan ada berada di luar pemerintahan? Ya, saya rasa kalau dalam konteks suasana kebatinan terkait di dalam atau di luar, itu secara resmi memang kan baru akan dibahas di dalam kongres awal tahun depan. Yang mana memang itu sebagai mekanisme kepartaian. Tetapi di dalam Rakernas itu kan sudah ada banyak poin-poin yang kami bahas. Dan poin-poin itu sifatnya prinsipil, poin-poin yang sifatnya terkait dengan concern terhadap demokrasi, poin-poin yang sifatnya adalah concern terhadap nilai-nilai tentang kepemimpinan yang sifatnya itu bukan hanya masalah praktis tapi juga value, dan itu memang sangat kritis ya. Artinya memang ada kritisisme dari seluruh kader terhadap bagaimana semestinya pemilu kita dijalankan. Sehingga kalau bicara tentang demokrasi kita, itu kan dimungkinkan berada di dalam atau di luar pemerintah, posisinya sama-sama terhormat secara konstitusional. Tetapi kalau bicara di dalam pilkada, kita bisa melihat bahwa antara Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo, beliau berdua dalam posisi sebagai sesama ketua umum partai, apakah itu ketua umum PDI Perjuangan dan ketua umum Gerindra, ini kan di pilkada serentak ini menjadi satu ekspresi politik bahwa hubungan politik antara kami dengan Gerindra
sangat baik-baik saja. Ya. Faktanya bahkan dari 545 daerah yang dilaksanakan pilkada, itu ada setidaknya 9% itu daerah yang kami bekerja sama dengan Gerindra, mengusung kader bersama-sama. Artinya ini kan menjadi satu cerminan bahwa kerjasama politik antara Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra ini berjalan dengan baik. Artinya kalau mau konsisten pada spirit Pancasila, jadi kalau beberapa kali disampaikan, oh ini spirit persatuan Indonesia. Saya sampaikan bahwa Pancasila itu harus dimaknai sebagai satu tarikan nafas. Karena PDI Perjuangan ini dipandu oleh ideologi dan saya yakin spektrum ideologi Pancasila itu juga dipahami oleh Pak Prabowo. Maka namanya persatuan Indonesia baru akan jadi paripurna kalau juga berjalan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan bukan kekuasaan yang ambisi dan membabi buta. Persatuan Indonesia baru akan bisa dilakukan dengan paripurna kalau terjadi bersamaan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan kekeluargaan atau keadilan sosial bagi keluarga orang tertentu saja. Jadi ini ditarik satu pengertian menjadi satu kesatuan tarikan nafas, baru menjadi paripurna. Persatuan baru bisa kalau itu terjadi secara satu tarikan nafas. Nah, saya kira Bu Mega dan Pak Prabowo sangat paham itu. Dan yang saya garis bawahi bahwa hubungan PDI Perjuangan dan Gerindra hingga saat ini seperti yang Anda katakan, Bung Seno, baik-baik saja. Hubungan Bu Mega dengan Pak Prabowo juga baik-baik saja, sehingga komunikasi itu ya tidak ada hambatan sedikit pun sepertinya untuk dilakukan. Saya ke